Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Miss Dianti dengan NIM 4012111033. Berikut ini saya akan menyampaikan 2 poin materi mengenai mata perkuliahan ilmu negara, yaitu pembimbing di sini adalah Ibu Yokotani SHMH. Simak video selengkapnya berikut ini. Nah, sekarang sudah muncul di layar mengenai susunan negara dan sistem pemerintahan. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah mengenai susunan negara. Susunan negara yaitu menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun bangsa. Susunan negara juga menyangkut bentuk negara yang ditinjau dari segi susunannya, yaitu berupa 1. Negara kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal, dan yang kedua adalah negara federasi, yaitu negara yang bersusunan jamak. Yang pertama kita bahas di sini adalah tentang negara kesatuan. Negara kesatuan disebut juga unitarisme atau Eenheidsstaat, yaitu suatu negara yang merdeka dan berdaulat, di mana di seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur seluruh daerah. Jadi, tidak terdiri dari beberapa negara yang berstatus negara bagian atau Delstaat atau negara dalam negara. Dengan demikian, dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijakan-kebijakan pemerintah, dan melaksanakan pemerintahan dengan negara baik di pusat maupun di daerah serta di dalam atau di luar negeri. Negara kesatuan mewujudkan kebulatan tunggal, kesatuan atau unity, dan monosentris atau berpusat pada satu. Berikut ini akan kita bahas macam-macam negara kesatuan. Apa saja itu? A. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, maka semua urusan diurus oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak mempunyai hak untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Contohnya, Jerman di bawah Hitler. B. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, maka kepada daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, atau yang disebut dengan otonomi daerah. Contohnya, Republik Indonesia. Susunan negara yang kedua kita bahas di sini adalah tentang negara federasi. Bentuk negara federasi tidak dikenal pada zaman kuno maupun abad pertengahan, namun baru dikenal sekitar tahun 1787. Ketika pembentuk konstitusi Amerika Serikat memilih federasi sebagai bentuk pemerintahan mereka. Federasi berasal dari kata feudus yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dalam negara federasi atau negara serikat atau Bundesstaat merupakan dua atau lebih kesatuan politik. Dalam negara federasi atau negara serikat merupakan dua atau lebih kesatuan politik yang sudah atau belum berstatus negara berjanji untuk bersatu dalam suatu ikatan politik, di mana ikatan tersebut akan mewakili mereka secara keseluruhan. Jadi, merupakan suatu negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
Karena yang berdaulat adalah persatuan dari negara-negara tersebut, yaitu negara serikat atau pemerintah federal. Jadi, awalnya masing-masing negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, berdaulat serta berdiri sendiri. Dengan menggabungkan dalam suatu negara serikat, maka negara yang tadinya berdiri sendiri sekarang menjadi negara bagian dan melepaskan sebagian kekuasaan yang dimilikinya dan menyerahkannya kepada negara serikat. Kekuasaan yang diserahkan disebutkan satu demi satu sehingga hanya kekuasaan yang disebutkan saja yang diserahkan kepada negara serikat atau delegated powers. Umumnya, kekuasaan yang diserahkan adalah hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri, pertahanan negara, keuangan, dan pos. Dengan demikian, kekuasaan yang diberikan bersifat terbatas karena kekuasaan yang asli tetap ada pada negara bagian. Anggota-anggota federasi tidak berdaulat dalam arti yang sesungguhnya karena federasilah yang berdaulat. Anggota suatu federasi disebut negara bagian, Delstaat, State, Anton, Länder. Menurut C.F. Strong, dalam bukunya Modern Political Institution diperlukan dua syarat untuk mewujudkan suatu negara federasi, yaitu A. Harus ada perasaan nasional, a sense of nationality, di antara anggota-anggota kesatuan-kesatuan politik yang hendak berfederasi. B. Harus ada keinginan dari anggota-anggota kesatuan politik akan persatuan atau union. Selain itu, negara federasi memiliki 3 ciri khas, yaitu adanya supremasi konstitusi federasi, B. Adanya pembagian kekuasaan, a distribution of power, antara negara bagian dengan negara federal, C. Adanya suatu kekuasaan tertinggi yang bertugas menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul antara negara bagian dengan negara federal. Kita ke poin yang kedua, yaitu mengenai sistem pemerintahan. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia. Dalam definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah merupakan sarana untuk menegakkan kebijakan organisasi, sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan. Setiap pemerintahan memiliki semacam konstitusi, yaitu pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya. Meskipun semua jenis organisasi memiliki tata kelola, istilah pemerintah seringkali digunakan secara lebih spesifik untuk merujuk pada sekitar 200 pemerintah nasional independen dan organisasi-organisasi di bawahnya. Di sepanjang sejarah, bentuk pemerintahan yang lazim ditemui meliputi monarki, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, teokrasi, dan tirani. Aspek utama dari filosofi setiap pemerintahan adalah bagaimana kekuasaan politik diperoleh. Dua bentuk utamanya adalah pemilihan umum dan suksesi turun-temurun. Secara umum, sistem pemerintahan adalah sebuah sistem hubungan fungsional antara lembaga negara dalam menjalankan kekuasaannya di dalam suatu negara. Sederhananya, sistem pemerintahan digunakan sebagai sarana untuk menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama. Dengan begitu, sistem pemerintahan dapat menjaga kestabilan masyarakat di berbagai bidang. Umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu dari dua sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Setiap negara pasti memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama di berbagai bidang.
Untuk mencapai tujuan tersebut, negara membutuhkan suatu sistem yang dapat menjaga kestabilan negara dan mengantisipasi penyalahgunaan wewenang. Sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap parlemen atau legislatif. Sementara itu, menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden memiliki kedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menurut Prod Hagu, pemerintahan presidensial memiliki beberapa tiga unsur pokok, yaitu presiden dipilih oleh rakyat dan bisa mengangkat para pejabat pemerintahan, presiden memiliki masa jabatan yang tetap, dan tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Selanjutnya adalah sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan di mana pemerintahan atau eksekutif bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan parlementer, parlemen memiliki kekuasaan dan kewenangan yang besar dalam mengawasi kebijakan eksekutif. Salah satu ciri sistem pemerintahan parlementer adalah anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Selain itu, kabinet atau pemerintah terdiri atas para menteri dan perdana menteri yang sebagai pemimpin kabinet. Adapun klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, di mana kedua sistem ini pemerintahan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lantas, apa saja perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer? Berikut kita jabarkan perbedaannya. Yang pertama, kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlemen dapat dilihat dari kepala negara dan kepala pemerintahannya, di mana sistem pemerintahan presidensial, baik kepala negara atau kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden dan tidak ada pemisahan antara keduanya. Sedangkan sistem pemerintah parlementer memiliki presiden, sultan, atau raja sebagai kepala negaranya. Selanjutnya adalah pemilihan kepala negara dan kepala pemerintahan. Perbedaan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer selanjutnya yaitu terletak pada proses pemilihan. Sistem pemerintahan presidensial, kepala negara yang sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan ini dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Sementara itu, dalam sistem pemerintahan parlementer, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen melalui penunjukan secara langsung untuk menjalankan fungsi eksekutif. Biasanya, dalam sistem parlemen ini, pemilu oleh rakyat dilakukan saat memilih anggota parlemennya saja. Masa jabatan. Dalam masa jabatan kepala negara dan pemerintahan, sistem pemerintahan presidensial juga ditetapkan dan memiliki undang-undang yang jelas. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer, masa jabatan Perdana Menteri tidak menentu atau tergantung dari parlemen. Kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan presidensial mengizinkan kekuasaan dan legislatif berjalan sejajar atau tidak bisa saling menjatuhkan. Sedangkan pada sistem pemerintahan parlementer tidak mengizinkan kesetaraan kedudukan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sederhananya, kabinet dalam hal ini Perdana Menteri dan Menteri tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen. Lembaga supremasi tertinggi.
Dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak ada istilah lembaga supremasi tertinggi, atau lembaga negara tertinggi di dalamnya. Meski begitu, ada supremasi konstitusi, di mana kedaulatan rakyat sangat dijunjung tinggi. Sehingga antara lembaga negara bisa saling mengawasi untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, masih ada lembaga supremasi tertinggi, yaitu parlemen, di mana lembaga tersebut memiliki kekuasaan besar, baik sebagai badan perwakilan atau badan legislatif. Inilah yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bisa membantu kita dalam pencapaian belajar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.